Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan membahas tentang pelatihan dasar CPNS Agenda 3. Sebelum dimulai, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Agus Suharyono, Widya Iswara Ahli Madya dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam pelatihan dasar tentang CPNS ini, tentunya kita akan memperhatikan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa sebelum tahun 2024, artinya sampai dengan tahun depan, tahun 2023, pada dasarnya pelatihan dasar CPNS itu dilaksanakan secara blended learning. Ya. Kemudian penyelenggaraan pelatihan secara klasikal hanya dilaksanakan bagi instansi pemerintah yang belum siap dalam menyelenggarakan pelatihan secara blended learning. Untuk tahun 2024, artinya mulai tahun 2024, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS harus dilaksanakan secara blended learning. Dalam hal tidak mungkin dilaksanakan secara blended learning, maka dapat dilakukan pelatihan secara klasikal, tapi harus dengan persetujuan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, metode pembelajaran LADSAR ini bisa dilaksanakan secara pembelajaran klasikal yang dilakukan selama 511 JP atau 51 hari kerja. Kemudian yang kedua dengan pelatihan mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal ya atau blended tadi dilakukan selama 647 JP atau setara dengan 74 hari kerja. Kemudian yang ketiga, pelatihan mandiri dan e-learning distance learning ya dilakukan selama 217 JP atau setara dengan 22 hari kerja. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tujuan pembelajaran dari agenda 3 ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga PNS tadi dapat memberikan dukungan pengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Jadi harus kita berikan kepada para peserta itu bahwa sebagai PNS, sebagai ASN itu ya tugasnya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan kemudian juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita akan melihat bagaimana modul yang ada di dalam agenda 3, yaitu modul ASN, ya, modul manajemen ASN. Di dalam modul ini tentunya ada ketentuan umum, ya, ada manajemen PNS, kemudian ada manajemen P3K atau manajemen PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di dalam ketentuan umum tentu ada asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan perilaku, jenis status dan kedudukan, fungsi tugas dan peran, jabatan ASN, hak kewajiban, kelembagaan maupun sistem merit ya. Tentu ini ada nanti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun nanti yang berkaitan dengan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian di dalam manajemen PNS itu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, ya. Siklus manajemennya itu ada pengadaan tentang pangkat dan jabatan,
kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian tentang perlindungan. Ini bagaimana manajemen tentang PNS. Nah, karena ASN itu terdiri dari dua ya, satu tentang PNS, yang kedua tentang PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Kalau yang PNS tadi diatur di dalam PP 11 tahun 2017 yang dirubah dengan PP 17 tahun 2020, sedangkan manajemen untuk PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tadi, diatur dalam PP 49 tahun 2018. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, nah tentunya sebagai PNS, sebagai ASN, ya, harus ditekankan ya bahwa ketika duduk sebagai PNS, mereka ya otomatis terikat dari profesi kedudukannya sebagai PNS. Harus mengikuti bagaimana kode etik tentang PNS ya. Tidak bisa bertindak sebagai seolah-olah sebagai artis atau sebagai pegawai swasta atau ya sebagai PNS ya harus mengikuti bagaimana dia sebagai PNS ada hak, ada kewajiban, ada kode etik. Ya, jadi tentu kita akan menekankan bagaimana tentang integritas, nasionalisme, ya, profesionalisme PNS, PNS yang harus berwawasan global. Ya, PNS sekarang harus menguasai IT juga termasuk bahasa asing, berjiwa hospitality, kemudian berjiwa entrepreneur dan memiliki jaringan yang luas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebagai PNS harus kita tekankan bahwa ya harus ada konsekuensi bahwa PNS itu sekali lagi sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan siapa? Tentu saja kebijakan dari pemerintah, pelaksana kebijakan, kemudian sebagai pelayan publik, dan terakhir dia sebagai perekat, sebagai pemersatu bangsa. Kemudian ya modul yang kedua ini adalah terkait dengan smart ASN ya. Jadi tadi yang pertama tentang manajemen ASN tadi tentu akan dijelaskan juga bagaimana tentang kedudukan-kedudukan dalam PNS, bagaimana kenaikan pangkat dalam PNS, ya. Kemudian apa hak-hak dan kewajiban sebagai PNS, kemudian dan tentu saja bagaimana kode etik PNS. Ya. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PNS. Ya. Sebagai PNS, ya tentu harus mengikuti apa yang telah diatur di dalam manajemen ASN. Kemudian modul yang kedua terkait dengan overview, yaitu modul Smart ASN. Ya. Smart ASN, jadi bagaimana tentang literasi digital, kemudian bagaimana implementasi literasi digital dan implikasinya, ya. Kemudian bagaimana pilar literasi digital. Nah di sini tentunya harus dikatakan bahwa yang namanya era digital, ya harus berhati-hati, ya harus berhati-hati. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam era digital. Jadi yang penting ya kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya literasi digital, kita berinternet, berkomunikasi lewat media sosial, medsos, tentu harus diperhatikan bagaimana etika bermedia digital, bagaimana budaya bermedia digital, bagaimana cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital. Ya. Tentu sebagai PNS, ya, tidak boleh juga kita sembarangan, katakanlah kita upload baik di Facebook maupun di Instagram, tentang kita malah mengkritik kebijakan pemerintah. Ya padahal kita adalah pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan itu artinya ya, kita melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya karena PNS tadi ada pelaksana kebijakan, ya sebagai aparat pemerintah, masa sebagai kita pelaksana kebijakan malah mengkritik kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi, ya tentu kita harus berhati-hati. Jadi kalau memang tidak tidak fasih ya, belum menguasai tentang digitalisasi ini tentang di medsos, ya lebih baik kita diam saja, tidak usah
mengupload konten-konten yang nanti tentunya tidak cocok kita sebagai PNS, ya. PNS tadi saya katakan sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, kemudian sebagai perekat pemersatu bangsa, tentu harus berhati-hati di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya medsos, media sosial, ya, berinternet, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kita harus hati-hati, ya, tidak boleh sembarangan, karena itu nanti akan kita bisa-bisa terkena kode etik sebagai PNS, ya. Jadi di dalam literasi digital ini, ya, bagaimana tentang implementasinya, kita ya harus mempelajari juga bagaimana tentang digitalisasi ini. Kita tidak boleh lagi gagap teknologi, ya, mau nggak mau kalau sekarang ya biayanya orang punya HP, laptop, dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat membantu tugas dan fungsi kita sebagai PNS, ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena sekarang ini harus didukung dengan teknologi. Jadi itu beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam pelatihan, ya, penekanannya di dalam pelatihan dasar CPNS itu, bahwa yang pertama harus diperhatikan betul bahwa kedudukan mereka, kedudukan para peserta diklat Latsar CPNS ini adalah nanti sebagai PNS. Mereka calon-calon PNS, ya, harus mengetahui bagaimana kedudukan sebagai PNS tadi. Dan yang kedua juga, karena Anda harus menguasai juga tentang teknologi literasi digital ini, jadi mereka harus diyakinkan, harus diberi pengertian bahwa ada etika bagaimana melakukan etika bermedia digital. Kemudian bagaimana budaya bermedia digital, ya, bagaimana supaya aman dalam melaksanakan bermedia digital. Ya. Jadi tadi yang perlu kita sampaikan, perlu kita tekankan kepada para peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ya, karena mereka itu adalah pegawai-pegawai baru, ya, pegawai baru yang tidak akan lebih dari 2 tahun, ya, karena paling lama 2 tahun mereka harus lulus dari diklat CPNS ini. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan tentang pelatihan dasar CPNS untuk agenda 3. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.